Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar sobat Sanjay Retail? Teman-teman, kali ini tim Sanjay Retail sedang berada di toko Alifmart yang berada di kota Cilacap. Buat teman-teman yang ada di sekitar daerah Cilacap, baik di Cilacap, Banjarnegara, Pangandaran, dan sekitarnya, salam kenal dari saya teman-teman semua. Dan mungkin yang baru bergabung di channel YouTube Sanjay Retail, salam kenal dari saya. Jangan lupa support channel saya supaya saya tetap semangat untuk membuat konten-konten terkait minimarket. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur tak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk membuat video, untuk membuat konten terkait minimarket. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini saya diberikan kesempatan untuk membuatkan konten di toko Alifmart Cilacap. Teman-teman, toko ini berukuran 7 kali 8. Kita pakai rak tinggi yang 150, rak tengahnya. Terus kemudian rak singlenya kita pakai yang 170 ya. Terus kita pakai lemari pendingin 2 pintu. Nah, kita pakai meja kopi teman-teman ya. Terus kemudian kita pakai lemari atau meja kasir yang minimalis. Ada neon box juga di depan. Terkait konsep toko ini adalah konsep toko traffic, di mana depan toko Alifmart ini adalah jalan raya, jalan nasional. Kemudian kita siapkan juga di depan ada kursi sama meja buat mungkin yang konsumen ingin beristirahat, sudah kita siapkan. Bahkan kopinya juga sudah kita siapkan. Nah, seperti biasa teman-teman, barang yang kita atur itu untuk traffic, makanan, snack, minuman, biskuit kurang lebih di 30%, sembako kurang lebih di 40%, sembako kurang lebih di 30%, terus ada personal care juga kurang lebih sekitar 20%-an, yang lebih banyak di snack, minuman, sama makanan ringan. Itu terkait toko ini. Nah, kenapa kita pakai meja yang lebih kecil ya? Karena melihat toko ini ruangannya tidak terlalu besar, dan untuk menghemat modal perlengkapan, jadi kita pakai meja yang lebih minimalis supaya modalnya bisa lebih maksimal di barang dagangannya. Karena sejak awal kita dikasih tahu untuk modalnya yang disiapkan itu sangat minim sekali, kurang lebih sekitar 250 jutaan. Dan alhamdulillah teman-teman, untuk barang dagangan yang kita sediakan kemarin, modal barang dagangannya kurang lebih sekitar 440 juta. Terus untuk aset minimarketnya Pak Dion belanja di tempat kami kurang lebih, dan jasanya kurang lebih sekitar 100 jutaan. Jadi 240 juta teman-teman sudah bisa punya minimarket seperti ini. Saya akan sedikit kasih ini teman-teman, gambaran ya. Barangkali teman-teman yang sudah punya bangunan tapi bangunannya terlalu tinggi. Nah, ini ada salah satu solusi buat teman-teman yang bangunannya udah terlanjur tinggi ya, mungkin dulu rencananya bukan untuk minimarket tapi akhirnya beralih ke minimarket, tapi bangunannya udah terlalu tinggi. Daripada di plafon memakan biaya terlalu banyak, kita berikan solusi seperti ini supaya penerangan tetap maksimal tapi biaya bisa lebih ditekan. Nggak perlu pasang plafon, tinggal kita pasang bajaringan ya, kita tempel lampu, kelihatan menarik teman-teman ya, kreatif sekali. Jadi konsepnya ini kayak konsep industrial, bener nggak sih, untuk sipilnya, untuk bangunannya ya. Penerangan tetap maksimal dan biaya efisien, luar biasa. Ini bisa dibuatkan salah satu rekomendasi buat teman-teman yang bangunannya mungkin terlalu tinggi, karena standar bangunan minimarket itu ketinggian cukup maksimal 3 meter.
Kalau terlalu tinggi, nanti efeknya di penerangan sama di hawa apa ya, hawa panas. Jadi kalau misalkan terlalu tinggi ini teman-teman, kalau pakai AC-nya ini akan bekerja lebih keras gitu. Baik teman-teman, saya perlu ingatkan kembali, sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan menjalani atau masuk di bulan Ramadan di bulan Maret tanggal 23 ya, Insya Allah ya, tanggal 23 kurang lebih. Nah, apakah teman-teman sudah mulai menyiapkan nih barang dagangannya menjelang Ramadan ini? Perlu saya ingatkan teman-teman, belajar dari tahun sebelumnya, ketika Ramadan itu nanti telur, gula, minyak pasti naik. Kalau teman-teman ada uang sisa, ya mungkin ada uang sisa, silahkan bisa dimanfaatkan untuk belanja minyak, gula sebanyak-banyaknya. Saya yakin pasti naik. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah mulai belajar dari tahun lalu. Gula, minyak sudah saya stok banyak nih untuk persiapan Ramadan. Ramadan pasti nanti naik, dan gula sama minyak pasti susah didapatkan. Nah makanya buat persiapan teman-teman nih ya, untuk kesiapan Ramadan, gimana bulan Ramadan sampai dengan bulan Idul Fitri, saatnya minimarket atau toko sembako ini panen teman-teman. Bukan hanya minimarket dan toko sembako, mungkin toko-toko yang lain juga sama panen ya, tapi paling enggak kita ada kesiapan untuk melewati masa Ramadan, di mana masa ini yang banyak ditunggu sama owner atau pelaku usaha minimarket, pelaku usaha toko kelontong. Pasti momen ini sangat ditunggu-tunggu. Ayo teman-teman yang baru belajar atau baru masuk di dunia retail tahun ini, segera siapkan item-item untuk Ramadan yang tadi saya sampaikan. Kalau gula, sirup, kalau sirup, biskuit, saya pikir masih aman sih. Tapi yang paling urgent itu, yang paling mendesak itu, dan yang paling prioritas itu gula, minyak, beras biasanya itu. Nah, tapi teman-teman perlu saya sampaikan juga, hati-hati saat melakukan transaksi online. Banyak dari konsumen saya itu yang mencoba untuk melakukan transaksi online ya, baik itu pembelian ataupun penjualan. Itu kemarin sedikit cerita dari konsumen saya, sempat terjadi penipuan. Nah modusnya ini saya kasih saya sampaikan ke Sobat Sanjay Retail, supaya Sobat Sanjay Retail tahu nih modus yang dilakukan si penipu itu. Nah modus yang pertama, ini kita sebagai pembeli ya, kita sebagai pembeli barang, seperti biasa kita kenal lewat online, kita belum pernah ketemu orangnya. Nah kebetulan teman-teman, kasusnya setelah kita ketemu, setelah kita ngobrol 1, 2, 3 kali pengiriman lancar, dikirim nih sama suppliernya. Terus akhirnya karena mungkin udah 3 kali pengiriman, akhirnya si pembelinya percaya bahwa nggak mungkin ditipu, nggak mungkin kan, karena udah 3 kali ngirim, udah ketiga kali ngirim, nggak mungkin dong kalau ditipu. Nah akhirnya teman-teman, 4 kali pengiriman waktu itu nggak ada rasa curiga sama sekali dari pembelinya, dari konsumen saya. Si penjualnya minta DP karena minyak waktu itu sempat susah sekali didapatkan. Akhirnya dengan 3 kali transaksi ini yang sudah berhasil, 4 kali transaksinya percaya dia, DP lah ke penjualnya. Waktu itu kurang lebih sekitar 25 jutaan lah. Iya, kurang lebih, saya lupa, 25 jutaan. Setelah di DP teman-teman, ternyata tidak kembali.
Maksudnya si penjualnya sudah hilang, uang nggak kembali, dan setelah ditelusuri teman-teman, ternyata nggak cuma satu orang yang ketipu. Ada kurang lebih 5 orang setelah mencari-cari ini ya, mencari informasi, ada kurang lebih sekitar 5 orang. Akhirnya 5 orang itu sama-sama mencari dan ketemu waktu itu, sempat dibawa ke kantor polisi. Karena biasa teman-teman, di kantor polisi juga prosesnya saya juga begitu paham. Ternyata lepas lagi setelah hanya dijanjikan saja, hanya dibuatkan surat berita acara saja sama penjualnya, udah setelah itu pergi si ini penipunya. Dan sampai sekarang uangnya ya 5 orang korban ini hilang. Ada yang 20 juta, 40 juta, ada yang 100 juta juga. Nah ini teman-teman waspada, hati-hati terkait transaksi online yang mungkin teman-teman belum tahu figurnya, belum tahu orangnya. Kalau bisa teman-teman paling enggak kalau transaksi online ya barang sampai bayar itu cari aman saja sih kalau menurutku. Tapi meskipun tidak semua orang atau tidak semua manusia seperti itu mungkin hanya segelintir saja, tapi paling tidak tetap hati-hati ya, saran saya seperti itu. Nah satu lagi teman-teman, ada beberapa modus ya. Itu yang modus pertama. Modus kedua sama, saya sebagai penjual, tadi kan sebagai pembeli ya, nah, saya sebagai penjual. Kasusnya gini, kasus ini sama juga, sempat ramai juga modus seperti ini. Jadi modusnya, saya sebagai penjual, saya yang punya barang, si A ini pesen lewat saya, karena si A ini ini ya, ada 3 orang nih ya. Si A sebagai pemesan barang yang kenal dengan saya, si B ini sebagai orang yang pesan barang. Pada intinya si A ini maklar, si B ini adalah orang yang benar-benar pesan barang, dan si C ini adalah saya penjualnya. Ini contoh ya, contoh. Nah terus kemudian si A ini hubungin saya karena si B sudah hubungin si A bahwa si B butuh barang. Karena si A maklar nih ya, si A kan nyari barang nih. Nah ketemulah sama saya, si C. Terus kemudian akhirnya si A pesan barang ke tempat saya. Karena kita juga yakin saja, misalkan ya, yakin, udah begitu yakin kita kirim. Waktu itu kurang lebih sekitar 50 karton kurang lebih. Begitu kita kirim sampai sana, sampai si B nih, sampai tempatnya si B teman-teman. Saya ngirim sampai tempatnya si B. Begitu barang saya turunkan, si B ini bayarnya sama si A. Taunya si B, barang yang saya kirim ini punyanya si A, gitu ya. Nah, padahal ini barang punya saya. Begitu barang saya turunkan, si B bayar ke si A. Nah, saya sebagai pemilik barang, begitu barang saya turunkan, selesai, saya nagih dong sama si B. Mana Pak pembayarannya? Nah, barang sudah selesai. Ternyata barang yang sudah saya turunkan itu sudah dibayar sama si A, dan si A ketika dihubungi sudah nggak aktif nomornya, udah hilang. Nah, itu salah satu modus. Jadi modusnya itu modus maklar. Mereka coba mencarikan barang apa yang dicari, terus kemudian modusnya sebelum barang diturunkan, si A ini nagih dulu sama si B. Pak, itu barangnya sudah sampai Pak ya, kalau bisa segera dibayar. Padahal belum saya turunkan ini. Nah, begitu si B ini bayar sama si A, barang saya turunkan, saya nagih, ternyata sudah dibayar sama si A. Kasusnya seperti itu. Akhirnya kita sama-sama ke kantor polisi dan selesaikan secara damai. Ya sudah, kita sama-sama rugi separuh-separuh. Itu modus yang kedua. Dan modus yang ketiga teman-teman, hati-hati lagi, hati-hati juga. Menjelang Ramadan biasanya ramai juga modus-modus penipuan seperti ini ya. Sebagai penjual juga, jadi yang melayani penjualan online nih, hati-hati teman-teman. Kemarin tim saya sendiri itu waktu pendampingan di daerah, di suatu kota, tim saya dapat orderan online. Jadi dapat orderan kurang lebih sekitar
500.000. Seneng dong, ya kan? 500.000. Jarang-jarang kan orang belanja sebanyak ini. Dilayani nih sama teman saya. Pesan minyak goreng, pesan gula, pesan beras, pesan mie instan, pesan telur, pesan macam-macam sampai 500.000. Udah kita struk semua, suruh ngantar ke salah satu tempat. Nah, begitu sudah selesai, tim saya minta alamat, udah dikasih teman-teman. Terus akhirnya sebelum dikirim, modusnya si penipu ini itu dia minta pulsa. Mas, jadi barang sudah kita kemas, mau berangkat, dia nelpon lagi penipunya, dia minta pulsa. Waktu itu, alhamdulillahnya, saldo pulsa di toko itu cuman ada 200.000. Jadi, sebetulnya dia minta 500.000 untuk ngirim pulsa. Jadi, yang kita kirim ke penipu itu cuma 200.000 saja. Nah, makanya hati-hati. Teman-teman, kalau ada pemesanan online, si konsumen ini minta beli pulsa, jangan dilayani. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa pembelian pulsa, kalau nggak kenal, wajib datang ke toko melakukan pembayaran secara cash. Nggak bisa dengan cara dikirim dulu. Resikonya bahaya. Dan modus-modus sebetulnya banyak sekali ya. Ada yang modus lewat telepon, terus kemudian ada banyak sekali sih teman-teman ya modus-modus untuk pembelian pulsa itu. Nah, makanya untuk online tolong lebih hati-hati lagi. Itu beberapa modus baik pembelian maupun penjualan. Jadi teman-teman, persiapan bulan Ramadan kita fokus juga di modus-modus yang penipuan seperti itu. Nanti kita terlena nih karena sudah fokus ke barang-barang yang nanti akan naik harganya. Kita udah dapat banyak, ternyata kita lupa sama hal-hal yang saya sampaikan tadi, hal-hal penipuan itu ya teman-teman. Paling enggak kita berusaha, berikhtiar. Ketika nanti pada saatnya ternyata kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha dan ternyata masih saja ketipu, berarti memang itu bukan rezeki kita. Kita kembalikan saja. Yang jelas nanti itu menjadi pelajaran buat kita. Jadi mungkin yang sudah terlanjur ketipu atau mungkin pernah mengalami hal yang seperti ini, teman-teman nggak usah down, teman-teman nggak usah terus menyesal ya. Pasti sebagai manusia saya pun juga menyesal ya. Misalkan kena tipu, marah iya, menyesal iya, tapi kita kembalikan lagi. Kita ingat bahwa harta yang kita pegang sekarang ini sebetulnya bukan sepenuhnya harta kita. Bisa jadi itu adalah ada sebagian harta atau ada sebagian hak orang lain yang belum kita keluarkan. Nah, makanya teman-teman semua, mungkin itu salah satu bentuk bentuk kekurangan kita dalam berbagi. Akhirnya mungkin Allah ambil paksa dengan cara seperti itu ya. Jadi saran saya, tetap hati-hati. Insya Allah apa yang sudah terjadi, teman-teman yang sudah pernah ketipu, pasti nanti Allah akan diganti berlipat-lipat. Karena saya pun juga pernah mengalami hal itu. Dan luar biasa, penggantian dari Allah ternyata luar biasa sekali teman-teman. Banyak sekali. Daripada kita ngurusin hal-hal yang membuat kita capek ya kan, kalau udah ketipu ya sudah, memang itu bukan rezeki kita. Mau dikejar sampai kapanpun, kalau itu bukan menjadi rezeki kita, nggak bakal dapat. Capek kita malahan. Capek tenaga iya, capek pikiran iya, capek hati iya. Akhirnya kita nggak bisa fokus untuk melangkah ke depan, malah kita sibuk mikirin yang ke belakang, yang belum pasti. Nah, saran saya ya sudah, ikhlaskan saja, kita fokus yang ada di depan. Insya Allah, yang saya alamin, insya Allah luar biasa. Ganti dari Allah luar biasa. Tinggal kita belajar saja untuk benar-benar ikhlas dan benar-benar yakin sama Allah. Ya, oke, teman-teman, saya pikir cukup ya, review dari toko Alifmart. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat, dan pesan saya juga teman-teman yang mau buat minimarket di mana saja, kita siap support kemana saja, ke luar pulau, ke luar Jawa dan sebagainya, kita siap support. Mumpung ini momen Ramadan,
bagi yang punya mimpi atau mungkin masih bingung mau usaha apa, ini saatnya teman-teman bisa fokus atau bisa coba mulai usaha minimarket, karena momen ini momen yang ditunggu-tunggu sama para pejuang minimarket ya. Jadi buat teman-teman yang masih dalam angan-angan, ayo semangat, ayo sambil berdoa, minta sama Allah, semoga Allah memudahkan segalanya. Insya Allah kalau itu memang sudah menjadi rezeki teman-teman, Allah akan turunkan itu ya. Semangat untuk ikhtiar, semangat untuk berdoa, sisanya kita pasrahkan, kita tawakal. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, atau mungkin salah perbuatan. Mohon maaf sekali. Dari saya, Haridho Sanjaya pamit. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat dan bisa segera diaplikasikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.